Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Langsung saja untuk materi pada hari ini, teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan video dari pemateri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'da. Ikhwanul muslimin wal muslimat, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diakui sebagai hamba Allah, sehingga kita masih tetap berada dalam lindungannya. Maka dari itu, dengan lindungan tersebut kita berusaha untuk memanfaatkan kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita semua sebagai muslimin muslimat, sehingga apapun aktivitas kita sebagai muslimin muslimat, khususnya para pelajar baik putra maupun putri, wabil khusus siswa-siswi SMK 1 Jamblang, SMK Negeri 1 Jamblang, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungannya, yaitu lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanul muslimin, wabil khusus siswa-siswi SMK Negeri 1 Jamblang, kalau kita tengok kembali ataupun kita tadarus kembali di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman yang diantaranya berbunyi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dari ayat tersebut, kalau kita pakai bahasa orang kita, orang Indonesia, Allah telah menurunkan wahyunya yang kita sebut Al-Quran, yang di dalam Al-Quran tersebut sudah terdapat syifa'un wa rahmatun. Syifa di sini para ulama mengartikan adalah penawar atau obat, sehingga siapapun orang Islam yang merasa tidak enak badan, tidak enak pikiran, ataupun sesuatu yang mengganggu dalam aktivitas ibadahnya ataupun aktivitas kegiatan sehari-harinya, maka harus mengambil dari ayat tersebut, sehingga yang tadinya kurang sehat akan menjadi sehat sebagai syifa'un. Yang kedua, rahmatun. Rahmat di sini artinya kasih. Sehingga sebagai umat Islam, kalau ternyata ada sesuatu kekurangan, tentunya akan memohon kembali, meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ yang bersifat rahmat. Dan syifa, rahmat, di situ dengan tegas dinyatakan lil mu'minin, untuk orang-orang yang mukmin. Maka dari itu, untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Jamblang khususnya, mudah-mudahan
dengan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua, kita bertadarus ayat tersebut, kita mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Mudah-mudahan kita tidak jadi salah arah. Karena apa? Kita merasa manusia yang diberi sifat kekurangan atau sifat kurang. Dengan tawaran Allah tersebut kita berusaha untuk mendapatkan syifa, yaitu penawar atau obat. Jadi dengan sifat tersebut kita tidak mencari obat yang tidak tepat. Sebab di dalam Al-Quran sudah ada penawar. Seperti halnya banyak sekali orang yang salah sasaran, salah tujuan. Sakit datangnya ke mbah dukun. Nah, otomatis kalau sudah datang ke mbah dukun, itu akan terjadi negosiasi. Kalau sudah terjadi negosiasi, tidak lepas dari yang namanya kolusi. Sebab apa? Sudah pasti di situ tidak tepat dengan tujuan kita dan apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kedua sebagai rahmat. Segitunya Allah telah memberikan kasih sayang kepada makhluknya, bangsa manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Tapi kenapa kok kita begitu bodohnya? Sudah disediakan semua oleh Allah, tapi kok masih mencari yang selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwanul muslimin, khususnya para pelajar putra dan putri SMK 1 Jamblang, mudah-mudahan dalam kesempatan ini guru-guru kita, baik dari guru PAI, guru PPKN, semua guru tidak lepas dari tausiah-tausiah, tidak lepas dari suatu ajaran-ajaran bersifat agamis. Semuanya sudah masuk dalam ajaran pelajaran-pelajaran disampaikan oleh para guru. Cuman kadang-kadang kitanya tidak memaknai, tidak memahami, sehingga apa yang terjadi dianggapnya tidak ada suatu tausiah dari semua guru, hanya guru agama saja. Padahal semuanya memberikan. Di situ sudah tercantum. Maka dari itu, dalam kondisi seperti ini kita berusaha untuk mencari obat, untuk mencari penawar, kembali kepada pedoman hidup kita yaitu Al-Quran. Juga kita menganjurkan sebagai guru kepada putra-putri SMK 1 Jamblang, siswa SMK 1 Jamblang, banyak-banyak membaca Al-Quran. Jelas di situ syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Jangan sampai salah sasaran. Para siswa-siswi SMK 1 Jamblang, kita bersama-sama berusaha untuk memahami terutama pelajaran kita, khususnya masing-masing tingkat ataupun kelas, sehingga dari para guru juga dari para pembina yang ada di sekolah menyikapi kondisi yang seperti ini, maka tetap kita menganjurkan kepada para siswa dan siswi agar banyak-banyak membaca Al-Quran, sebab dengan jelas itu sebanyak mengandung obat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya kalau kita sebagai muslim, muslimah ternyata tidak ataupun jauh dari Al-Quran, maka jangan sekali-kali mengharapkan kasih sayang Allah. Sebab sudah jelas di situ mengabaikan Allah. Dan juga kalaupun kita sakit, baik itu secara fisik ataupun secara ruhani, kita baca Al-Quran, sebab di sana sudah jelas Allah menegaskan syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Hadirin
para pelajar, siswa-siswi SMK 1 Jamblang, untuk menyikapi kondisi seperti ini, marilah kita bersama-sama untuk kembali bersama-sama berdoa, bersama-sama bermuhasabah, dan berdasarkan hadis Rasul dengan tegas menyatakan bahwa siapa saja manusia, wabil khusus umat Islam, kalau ternyata pengen bercurhat, pengen dialog, pengen ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Segitu mudahnya Allah dan Rasulnya memberikan kesempatan kepada makhluk dan hamba-hambanya untuk bisa bercurhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca Al-Quran. Kita kadang-kadang pengen curhat, cuman kurang rapi sehingga tidak tepat sasaran. Dengan tidak tepat sasaran, bukannya kita mendapatkan suatu penjelasan, mendapat suatu kenangan, mendapatkan suatu solusi, justru menimbulkan suatu permasalahan dengan curhat tersebut. Kenapa? Karena tidak sesuai. Ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Dan kadang-kadang memang tepat sasaran, cuman kita dimanfaatkan oleh orang yang dicurhati oleh kita. Artinya yang terjadi kick balik, dimanfaatkan orang lain. Maka dari itu, kepada seluruh siswa-siswi SMK 1 Jamblang, mari kita kembali kepada pedoman hidup kita, itu Al-Quran. Dengan bertadarus Al-Quran, di samping kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ternyata kita bercurhat, dialog, ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini, kita semua sebagai para guru, para pembina, mudah-mudahan dengan apa yang tadi dibacakan Al-Quran oleh para siswa dan siswi, para guru semua mendapatkan rahmat dan hidayahnya, wabil khusus syifa, sehingga dalam kondisi sehat kembali. Dan juga umumnya umat Islam, Allah mencabut ujiannya sehingga tidak ada lagi yang namanya penyakit-penyakit ataupun wabah-wabah yang seperti sekarang terjadi. Itu semua berkat doa, khususnya dari para siswa dan siswi SMK 1 Jamblang, untuk orang tuanya dan juga untuk para gurunya. Sebab kata Rasulullah, guru adalah orang tuanya, termasuk orang tua. Maka dari itu, pribadi saya sering menyampaikan di kelas, yang namanya menghormat kepada kedua orang tua, juga menghormat kepada guru sebagai wakil daripada orang tua. Kalau setelah terima siswa dari sekolah, maka kembalilah orang tuanya, yaitu yang asli di rumah masing-masing. Dan juga di pagi hari serah terima dari orang tua kepada para bapak dan ibu guru, maka itu juga sebagai orang tuanya yang berada di sekolah. Dan untuk lebih tepatnya lagi, kepada seluruh siswa-siswi SMK 1 Jamblang dari kelas 10 sampai kelas 12 atau tingkat 1 sampai tingkat 3, dari para guru memohon doa bersama agar kondisi yang sekarang dirasakan mencekam akan disyifakan lagi, akan dibersihkan lagi berkat doa muslimin muslimat. Sehingga kita akan melaksanakan suatu aktivitas kita
pembelajaran kita sesuai dengan apa yang telah diprogramkan oleh sekolah dan juga pemerintah. Sehingga juga kita akan melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Maka dari itu, sekali lagi dari para guru menghimbau kepada seluruh siswa-siswi SMK 1 Jamblang bersama-sama dengan adanya hal seperti ini bukan berarti kita hanya pangku tangan, hanya kita main-mainan dengan seperti apa yang kita pahami bersama, yaitu mainan HP yang begitu canggihnya. Tapi kenapa kita tidak manfaatkan kecanggihan tersebut, malah kita terperdaya dengan kecanggihan tersebut. Sehingga dengan apa yang terhimbaukan oleh para guru, disampaikan para guru, kita akan kembali normal melaksanakan kegiatan kewajiban kita, yaitu belajar atau menuntut ilmu ataupun juga thalabul ilmi untuk kebutuhan hidup kita, baik sekarang ataupun nanti, pribadi kitanya, kedua orang tuanya, para gurunya, juga muslimin muslimat semua. Sehingga kita tetap tergolong sebagai makhluk Allah yang tidak mengabaikan pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran, dan juga kita melaksanakan suatu ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita dapat melaksanakan suatu perilaku baik terhadap kedua orang tua kita ataupun guru-guru kita. Otomatis kita melaksanakan ajaran yang terkandung dalam pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Untuk para siswa dan siswi menghadapi kondisi yang seperti ini, yang pertama tadi sudah disampaikan, banyak membaca Al-Quran. Juga yang selama ini kadang-kadang kita mendapatkan suatu bahasa yang seakan-akan melarang untuk beribadah. Itu kalau kita pahami, ternyata ini tidak lepas dari suatu politik. Jelas, kalau kita baca himbauan-himbauan dari MUI, jelas di sana. Bukan berarti semua orang yang sehat-sehat itu dilarang untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid ataupun di musola. Jelas-jelas orang tersebut orang sehat. Kenapa ternyata tidak boleh? Ataupun sholat Jumatan yang seperti kita tahu sekarang, banyak masjid yang tutup. Masjid kok tutup? Iya. Masjid itu Baitullah, rumahnya Allah, kok tutup? Kenapa ini? Karena ada salah persepsi. Dengan tegas pemerintah menghimbau, bahasanya bukan melarang, menghimbau. Otomatis kita akan menyikapi. Mereka para petugas melaksanakan tugasnya, silakan. Kita mensiasati. Kita tidak boleh menentang dengan kedatangannya para petugas yang datang ke masjid, ke musola, atau ke kampung-kampung. Itu memang tugasnya. Tinggal kita menyikapi. Karena kondisi kita yang aman, sehat, tentram, kita laksanakan ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh fatwa MUI. Yang terjangkit, jangan sholat di masjid. Yang terjangkit. Bahasanya yang terjangkit. Jadi kalau tidak terjangkit, ya silakan sholat di masjid berjamaah. Mohon maaf, kami dengan teman-teman kami ada kegiatan yang dihentikan. Ini adalah suatu penghormatan kepada pemerintah. Tapi kami berusaha untuk melaksanakan, berdoa bersama. Dan alhamdulillah di minggu berikutnya itu yang namanya Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Amin Ma'ruf mengadakan suatu zikir dan istighosa bersama. Saya sudah melaksanakan terlebih dahulu. Karena apa? Saya berusaha pengen mendamaikan, mengamankan secara pribadi dan secara lingkungan terkecil, dan alhamdulillah mendapatkan suatu ajakan dari pusat. Maka dari itu mudah-mudahan walaupun kondisi
kadang-kadang ada yang tidak boleh mengadakan sesuatu bersama, ya itu adalah merupakan suatu tugas. Jadi kita ya jangan menyinggung mereka yang melaksanakan petugas, dan juga kita juga mensiasati. Begitupun petugas juga mudah-mudahan dapat memahami, sebab bahasanya menghimbau bukan melarang melaksanakan kegiatan ibadah di masjid atau di musola. Sampai sekarang cuman kadang-kadang kita salah persepsi, sehingga ya banyak masjid yang tutup, musola yang tutup. Kalau masjid tutup berarti seperti mall tutup. Masa masjid sama dengan mall? Pasar. Nah, sekali lagi, mari kita kembali kepada pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Kita banyak membaca Al-Quran, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, banyak dilipat gandakan, ditingkatkan. Mudah-mudahan sekarang adalah bulan suci Ramadan, bulan yang bersifat apa? Bersifat Allah sedang melipat gandakan. Jadi kalau kita ternyata salah persepsi, berarti kita tidak panen di tahun ini. Sebetulnya kita sedang panen di tahun ini nih. Untuk meningkatkan amaliyah kita, amal ibadah kita. Maka sekali lagi, kita harus bisa mensiasati, sehingga kita sebagai pelajar bisa melaksanakan aktivitasnya. Muslimin muslimat yang sudah bersifat produktif dapat melaksanakan aktivitasnya, juga tidak lepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua kembali mendapatkan bukti-bukti yang telah Allah janjikan, yaitu barang siapa yang datang kepadaku memohon apa saja, maka Allah akan beri. Itu janjinya Allah. Maka banyak-banyaklah tadarus Al-Quran, dan juga banyak-banyaklah berdoa memohon kepada Allah, baik itu pribadi, kedua orang tua, ataupun muslimin muslimat pada umumnya. Sekali lagi, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalaupun ada yang kurang pas ataupun tidak manfaat, jangan diambil atau jangan dilaksanakan. Kita ambil yang baik-baiknya saja, dan kita berusaha untuk melaksanakan aktivitas kita yang dapat bermanfaat untuk pribadi kita dan juga untuk orang banyak. Itu saja dari pribadi. Sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.